Selamat siang, perkenalkan nama saya Desti Manaro Insong dari Fakultas Hukum kelas A121. Di sini saya akan membawakan materi tentang pendidikan agama Kristen menurut saya. Pendidikan agama Kristen merupakan sebuah pendidikan yang memiliki dasar ialah Alkitab, dan segala yang diajarkan merupakan sebuah refleksi dari Alkitab itu sendiri. Secara etimologi, kata pak atau pendidikan agama Kristen berasal dari bahasa Yunani, yaitu paedagogis, yang artinya kegiatan untuk membimbing. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dikatakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku. Pak itu sendiri adalah salah satu dari tugas gereja. Pendidikan agama Kristen itu juga adalah pendidikan yang seharusnya ditanggung dan dilaksanakan oleh gereja itu sendiri. Pendidikan agama Kristen tidak lain dan tidak bukan adalah suatu pemberian dan amanat Tuhan sendiri kepada jemaatnya. Pendidikan agama Kristen memiliki fungsi, diantaranya 1. Memperkenalkan Allah dan karyanya, 2. Menanamkan pemahaman tentang Allah dan karyanya sehingga mampu memahami, menghayati dan mengamalkan. Nah, tujuan pendidikan agama Kristen sendiri 1. Menghasilkan manusia yang dapat memahami kasih Allah di dalam Yesus Kristus dan mengasihi Allah dan sesama. Yang kedua, menghasilkan manusia Indonesia yang mampu menghayati imannya secara bertanggung jawab serta berakhlak mulia dalam masyarakat majemuk. Konsep perjanjian agama Kristen dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama. Di Alkitab Perjanjian Lama atau PL, Allah menjadi pusat pengetahuan sejak semula dalam dunia cerita Israel yang dapat ditemukan di kitab Kejadian. Misalnya, pengetahuan itu adalah pemberian Allah bagi manusia. Namun, manusia diminta untuk menggapainya secara aktif. Nah, Allah menciptakan manusia dengan kemampuan akal dan institusinya untuk secara aktif berpengetahuan. Pengetahuan diperoleh dari sebuah proses aktif mencari tahu, belajar dan refleksi. Dengan berpengetahuan yang bersumber dari Allah, manusia dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, pendidikan dapat mengajar menurut Perjanjian Lama adalah untuk membuat umat memiliki pengetahuan yang benar sehingga memperoleh hikmat dan kebijaksanaan. Nah, pendidikan agama Kristen dalam Perjanjian Baru sebab tema-tema yang terkandung baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru berkisah mengenai karya keselamatan Allah kepada manusia yang berdosa. Nah, Perjanjian Lama menyatakan karya keselamatan Allah melalui pengajaran hukum-hukum Allah dan kurban sebagai cerminan dan penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Kemudian dalam Perjanjian Baru menyatakan pengajaran berpusat pada pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia yang berdosa. Perangkat dalam dunia hukum, 1. Mengingat hukum agama adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, maka negara tidak dapat merumuskan hukum positif yang nyata-nyata bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat sendiri. Yang kedua, pentingnya hukum dalam pendidikan agama Kristen adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi hukum bukan bertujuan untuk meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kepada kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Yang ketiga, jika kita berbuat salah, apa yang akan kita pikirkan ialah kita akan mendapatkan sebuah sanksi. Karena pada hakikat di dunia yang kita tempat ini, kita akan dianggap tidak bermoral jika berperilaku tidak sesuai dengan norma moral yang ada. Sekian dari pemaparan materi saya mengenai pendidikan agama Kristen, dan di akhir video ini saya mau mengajak teman-teman yang mempunyai saudara, kerabat atau teman dekat yang ingin melanjutkan studi di tingkat perguruan tinggi. Saya ingin merekomendasikan universitas swasta yang ada di Manado, tentunya dari segi pembelajaran dan dosen-dosen yang ada di Universitas Pembangunan Indonesia yang tidak kalah hebat dengan dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi negeri Manado. Di manakah itu
tentu hanya di Universitas Pembangunan Indonesia di Manado. UNPI adalah universitas swasta yang sudah diakui oleh Badan Akreditasi dan sudah terakreditasi B. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai saudara dekat atau teman kerabat atau siapapun itu yang hendak kuliah, ayo daftarkan diri. Anda segera di Universitas Pembangunan Indonesia di Manado.